Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Horror. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Bray Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan hari ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Supir Mobil Pengantar Jenazah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen aku bacain ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa waktu yang lalu, gua kedatangan tamu istimewa. Om Heri namanya. Beliau adalah adik bapak yang nomor 4 dari 11 bersaudara. Bapak gua ini adalah anak yang pertama. Cerita kali ini akan berhubungan erat dengan beliau. Ketika gua kecil, Om Heri sering bercerita tentang banyak hal. Dan yang paling gua ingat, tentu saja tentang cerita pengalaman-pengalaman seramnya yang pernah ia alami. Walaupun gua jadi sering ketakutan setelahnya, tapi gua kecil selalu menunggu kedatangan Om Heri ke rumah untuk bercerita. Menurut gua, kami memiliki kesamaan dalam hal kesensitifan. Gua paling senang kalau gua, Om Denny, dan Om Heri sudah bertemu dan mengobrol bareng. Om Heri ini adalah satu-satunya anak kakek nenek yang sukses jadi sarjana. Beliau kuliah di salah satu universitas yang ada di kota Semarang. Universitas yang cukup terkenal. Gua mau bercerita tentang pengalaman beliau ketika masih tinggal di kota Semarang. Jadi, Om Heri ini ketika lulus kuliah nggak langsung pulang ke kampung halaman, tapi ia mencoba untuk mencari pekerjaan di kota Semarang. Om Heri bilang, waktu itu sekitaran akhir tahun 80-an, sarjana pun sudah susah untuk mencari pekerjaan, sehingga pekerjaan apapun akan Om Heri ambil, asalkan dibayar. Sambil menunggu dapat pekerjaan yang sreg di hati, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima satu tawaran pekerjaan yang agak unik. Kerjaan apa, Bri? Pekerjaannya adalah pengemudi mobil pengantar jenazah. Gua akan bercerita pengalamannya ketika menjalani pekerjaan yang cukup unik itu. Jadi yang bercerita adalah Om Heri. Sebenarnya waktu itu Om sempat ragu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja itu. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Karena Om gak ingin terlalu lama menganggur, akhirnya Om membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara itu. Pada surat undangan tertera kalau Om ditawarkan untuk posisi supir. Belum ada penjelasan untuk supir apa. Gedung rumah sakitnya cukup besar. Yang Om tahu, rumah sakit itu sudah berdiri puluhan tahun. Dengan arsitektur bangunan lama, gedung ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditemani seorang sahabat yang bernama Puat, Om berjalan memasukinya. Karena ini wawancara kerja pertama setelah baru 1 bulan lulus kuliah, Om cukup tegang dan gugup waktu itu. Tapi alhamdulillah, singkat cerita, wawancara berjalan dengan lancar. Om diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah menerima pekerjaan itu atau tidak. Sebenarnya, Om yang meminta waktu karena cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaannya. Apa yang bikin kaget, Om? Karena ini bukan pekerjaan sebagai supir biasa, melainkan sebagai supir mobil pengantar jenazah. Selang beberapa hari dan dengan pertimbangan matang, akhirnya Om memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang sreg lah di hati. Hari pertama kerja, Om langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan Om gunakan sebagai pengantar jenazah. Mobil van berwarna putih, produksi Amerika, buatan tahun awal 70-an. Pada waktu itu pun mobil sudah cukup tua, hampir 20 tahun umurnya, tanpa lampu sirine di atasnya.
Om juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang tidak menjalankan tugas. Karena nggak setiap hari juga ada orang yang meninggal di rumah sakit itu atau di tempat lain. Om harus memastikan mobil dalam keadaan siap pakai pada saat dibutuhkan. Ada peristiwa aneh di mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang, Om ngantuk berat. Mungkin sebelumnya sudah terbiasa tidur siang karena pengangguran ya. Om pun mencoba tidur di bagian belakang mobil. Oh iya, mobil van ini pada bagian belakangnya ada tempat duduk yang memanjang dari depan ke belakang pada sisi kanan dan kirinya. Di tengah-tengah ada ruang yang disiapkan untuk keranda jenazah. Nah, di kursi panjang di belakang itulah Om terlelap. Di dalam tidur, Om bermimpi aneh. Di dalam mimpi itu, Om seperti tersadar dan ternyata Om tertidur di atas keranda jenazah. Di kanan kiri, duduklah orang-orang yang gak Om kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih dan ada yang menangis juga. Dalam kebingungan, Om mencoba menggerakkan badan untuk segera berdiri. Ternyata badan gak bisa digerakkan, sama sekali gak bisa digerakkan. Kenapa begitu Om? Karena ternyata tubuh Om terbungkus oleh kain kafan dengan ikatan persis seperti pocong. Om panik, Om ketakutan. Mas Heri, bangun mas. Tiba-tiba Om terbangun oleh suara Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu juga. Kebetulan beliau melihat Om tidur sambil mengigau di dalam mobil jenazah. Setelah kejadian itu, Om gak pernah lagi tidur di dalam mobil itu, gak berani. Setelahnya, rata-rata sekitar 1 minggu sekali, Om mengantarkan jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka, dan ada pula yang diantar langsung ke peristirahatan terakhirnya, yaitu pemakaman. Pada awalnya agak aneh dalam menjalani pekerjaan ini, tapi lama-kelamaan Om jadi terbiasa dengan suasananya. Walaupun banyak kejadian seram yang Om alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kali ini Om akan cerita salah satu kejadian seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah mulai bekerja. Om masih ingat, malam itu diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang letaknya di daerah Barusari, bagian selatan kota Semarang. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo. Cukup jauh memang. Perjalanan ke Solo waktu itu memakan waktu sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 malam, Om tibalah di rumah duka. Om memarkir mobil jenazah di depan rumah duka. Hanya terlihat beberapa orang berdiri menyambut. Tunggu sebentar ya mas, jenazahnya sedang disiapkan, ucap salah satu orang yang ada di situ. Iya pak, saya tunggu, jawab Om sambil tersenyum. Yang Om tahu, jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki yang sudah berumur 45 tahun, yang meninggal mendadak pada siang harinya karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda. Sebelum-sebelumnya, ketika Om datang ke rumah duka, suasananya terbilang ramai dengan keluarga ataupun tetangga. Kali ini, walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat. Di dalam rumah juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Cukup sepi untuk ukuran rumah yang sedang berkabut. Tiba-tiba dari dalam rumah ada pergerakan beberapa orang yang mengangkat jenazah. Om langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesinnya. Benar saja, beberapa orang terlihat mengangkat keranda keluar rumah. Om langsung bergegas membuka pintu belakang dan membantu memasukkan jenazah ke dalam mobil. Setelah jenazah berserta kerandanya sudah berada di dalam mobil, pintu belakang pun Om tutup. Om langsung bersiap-siap dengan duduk di belakang kemudi. Oh iya, dalam bertugas Om selalu sendirian. Jarang banget ada yang menemani. Ada yang aneh lagi. Kenapa orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om sendirian di dalam mobil? Sebelumnya ada satu orang yang bilang, "Mas, tunggu sebentar ya." "Baik pak," jawab Om. Setelahnya, bapak itu juga ikut masuk ke dalam rumah. Selama sekitar 15 menit, Om duduk di belakang kemudi, hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga di dalam rumah begitu lama.
Tiba-tiba pintu depan sebelah kiri ada yang membuka dan masuklah seorang bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo mas, kita jalan," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Oke pak, kita hanya berdua saja di mobil ini pak?" tanya Om. "Bertiga mas, ada anak saya lagi kok di belakang." Om langsung menengok ke arah belakang. Dan benar aja, sudah ada seorang remaja laki-laki yang duduk di samping jenazah itu. "Kapan anak itu masuk ke mobil?" gumam Om dalam hati. "Kita nggak menunggu anggota keluarga yang lain pak?" tanya Om lagi. "Nggak perlu mas, nanti juga tiba di Solo berbarengan," jawab bapak itu lagi. Gak ambil pusing, Om langsung menjalankan mobil ke arah Solo. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan kami bertiga lebih banyak diam. Hanya sesekali saja ada percakapan. Itu pun karena Om yang melempar pertanyaan dan bapak itu hanya menjawab seperlunya. Apalagi anaknya yang duduk di belakang, bisa dihitung dengan jari satu tangan jumlah bicaranya. Om sama sekali belum tahu lokasi pemakamannya, hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu. Percakapan yang Om ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" tanya Om penasaran. "Ah, memang hanya begitu adanya mas. Keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab sang bapak dengan nada yang datar. Setelah itu, Om mendengar remaja yang duduk di belakang itu menangis terseduh-seduhnya. Cukup mengiris hati suara tangisannya. Melalui kaca spion, Om dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk sambil menundukkan kepalanya dan memang terlihat sedang menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang-Solo masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sesekali mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan masih melalui beberapa hutan di kanan kiri. Entah kenapa, malam itu memang suasananya terasa beda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om melaksanakan tugas, tapi memang terasa beda aja. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, akhirnya kami memasuki kota Solo. Dan gak lama kemudian, mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om langsung parkir mobil di dalam halamannya. "Mas, tunggu sebentar ya, saya laporan dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Iya pak, saya tunggu di sini ya pak," jawab Om singkat. Setelah itu, cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari 30 menit. Tiba-tiba Om teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om langsung menengok ke belakang. Ternyata remaja itu udah gak ada. Entah kapan turun dari mobil, Om gak pernah menyadarinya. 1 jam berlalu, bapak dan remaja itu gak kembali juga ke mobil. Om sudah mulai merinding dari situ. Mau turun mobil pun gak berani, karena Om gak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar, yang letaknya gak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret. Dengan pepohonan rindang di sekelilingnya, halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Tetapi anehnya, bangunan itu seperti nggak ada penghuninya. Nggak ada seorang pun yang terlihat. Selain itu, lampunya pun nggak ada yang terlihat menyala. Gelap gulita. Tepatnya jam 1 malam. Hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Nggak ada keramaian orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur, selayaknya ada orang yang baru saja meninggal. Hening dan sepi, sendirian, dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba, Om dikagetkan dengan munculnya seseorang yang berdiri tepat di samping mobil. Tepat berdiri di sebelah badan Om dengan sebagian tangan keluar, karena kaca jendela mobil Om biarkan terbuka. "Oh bapak, kaget saya pak. Dari mana pak? Kok sedari tadi menghilang?" Berondongan pertanyaan Om lontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantarkan Om ke pemakaman itu. Di belakangnya berdirilah seorang remaja yang tadinya duduk di belakang selama perjalanan. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om bengong. "Maksudnya apa?" "Maaf pak, selama perjalanan kita belum berkenalan. Nama saya Harry. Bapak siapa ya?"
Tanya Om penasaran, sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Saya Sugeng, dan ini anak saya, namanya Joko. Hanya itu yang beliau katakan, kemudian pergi begitu saja, tanpa menyambut uluran tangan Om. Di dalam gelap mereka berjalan pelan menuju ke dalam areal pemakaman. Pada detik itu, Om baru sadar kalau ada yang gak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba badan Om merinding. Setelahnya, mereka menghilang dalam gelapnya areal pemakaman itu. Sekali lagi, Om ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah yang baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba, bangunan yang berada di depan mobil Om parkir, lampunya menyala. Suasana jadi sedikit ada cahaya. Dan tiba-tiba juga, sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke area parkir pemakaman, sekitar 3 mobil. Om jadi agak sedikit lega, karena tidak sendirian lagi. Ketiga mobil itu parkir sejajar mengapit mobil Om. Kemudian penumpangnya turun dan langsung menghampiri dengan wajah kebingungan. "Mas, kok tadi berangkat duluan sih? Kok tahu ya kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Om dari orang-orang itu. Om sangat bingung dan menjawab seada-adanya aja. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya Joko. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya di sini. Beliau juga yang memberi petunjuk jalan sampai ke sini." Suasana tiba-tiba hening dan tanpa memberi penjelasan apapun, mereka langsung melaksanakan prosesi pemakaman, membiarkan Om yang mungkin oleh mereka masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh lagi. Ternyata di tempat itu sudah ada beberapa petugas pemakaman yang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal selama parkir di situ, Om gak melihat seorang pun berada di tempat itu. Biasanya, setelah jenazah turun dari mobil dan dimulai prosesi pemakaman, Om langsung pergi dan pulang. Tapi kali itu Om penasaran dan mengikuti proses pemakaman. Betapa kagetnya Om ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum. Ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng. Iya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang Om antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng. Dan yang menemani Om selama perjalanan adalah Pak Sugeng juga. Terus, remaja yang ikut Pak Sugeng siapa Om? Setelah Om berbincang dengan salah satu keluarganya, remaja yang bernama Joko adalah anak kandung dari almarhum Pak Sugeng yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko juga dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya. Mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om sebagai supir mobil pengantar jenazah ini enggak terikat jam kerja. Ketika ada tugas mengantarkan jenazah, kapanpun waktunya ya harus siap. Om jalankan dengan ikhlas. Seperti ketika ada kejadian yang akan Om ceritakan berikutnya ini. Pada suatu malam, ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu tepatnya sekitar jam 10 malam. Rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bus yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Om langsung bersiap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya enggak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om langsung berangkat ke tempat terjadinya kecelakaan itu. Pihak rumah sakit bilang sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om berjalan sendiri. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan, sampailah Om di lokasi kecelakaan. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bus besar yang bertabrakan. Belasan penumpang meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, dan Om ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi karena sebagian sudah dibawa oleh ambulans dan mobil jenazah yang datang di awal. Om perhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup oleh kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat 3 jenazah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata
Setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat 3 orang. Ada seorang bapak di situ yang bilang untuk jangan menumpuk jenazah, kasihan katanya. Om dan orang-orang lainnya dapat mengerti. Terus gimana Om? Solusinya adalah 1 jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi supir dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om nurut. Pikir Om waktu itu daripada bolak-balik, lebih baik sekali jalan dan pekerjaan selesai. Setelah selesai semuanya, Om pun jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam 1 mobil dan tanpa pengawalan. Tahun 80-an itu, jalur Bergas Semarang masih sangat sepi. Kanan kirinya masih banyak ditemui pohon-pohon besar pada kanan kiri jalan. Sepanjang jalan hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur, pada saat itu Om agak ketakutan. Ditambah bau anjir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om bawa. Ketika sudah di tengah perjalanan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Om mendengar ada suara tangisan perempuan di bagian belakang mobil, tempat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk langsung berdiri. Refleks, Om langsung melirik ke arah kaca spion. Benar, ada sesuatu di belakang. Om melihat ada orang dengan posisi duduk. Bukan hanya 1 orang, tapi ada 3 orang yang terlihat. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Sekali lagi Om lirik ke kaca spion. Ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om membaca doa sebisanya. Ketakutan itu pasti. Mau berhenti pun gak berani. Karena kanan kiri jalan gak terlihat ada rumah penduduk. Yang ada, Om langsung mempercepat laju kendaraan agar lekas sampai tujuan. Nah, ketika Om sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelah terbuka sendirinya. Terlihatlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumuran darah. Sampai detik itu pun Om sudah amat sangat ketakutan. Ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Itu belum selesai. Ketika nggak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om melihat kedua matanya terbuka, menatap ke arah Om, dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om aja atau bagaimana. Yang pasti Om gak tahan lagi, amat sangat ketakutan. Ketika melihat ada 1 rumah penduduk, Om langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah benar-benar berhenti, Om langsung lari ke rumah itu dan mengetuk pintunya. Alhamdulillah, penghuni rumah itu muncul. Om langsung menceritakan semuanya ke bapak pemilik rumah itu, dan dia menawarkan diri untuk menemani di sisa perjalanan. Om setuju. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah kami di rumah sakit. Selesailah tugas Om malam itu.